Muhammad ibn Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masuk di poin keberapa lagi? Poin kelima. Poin kelima, ilmu rezeki, bab kelima, yaitu taubat. Tentulah taubat di sini bertaubat bukan hanya kepada Allah, namun juga membiasakan mulut untuk meminta maaf kepada manusia. Sesuai dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kita kembali lagi ke poin kedua, syukur. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa tidak berterima kasih kepada manusia, itu sama saja dia tidak bersyukur kepada Allah. Ada yang kasih kita duit, ada yang kasih kita makanan, ada yang kasih kita meskipun hanya satu air minum misalnya, atau membantu kita. Hal yang kecil apapun itu kita dibantu, terus dalam hati mau bilang terima kasih, tapi tak usah bilang terima kasih, karena dia ada utang dia sama saya. Jadi wajar dia melakukan itu, karena dia ada utang sama. Begitu juga guru, wajar dia lakukan itu. Dia murid saya, jadi wajar dia harus lakukan itu kepada saya. Artinya mulutnya itu susah sekali untuk bilang terima kasih. Ini tanda hamba yang tidak berterima kasih kepada Allah. Ini tanda hamba yang tidak bersyukur kepada Allah. Kalau hamba yang sering bersyukur, pasti dia akan selalu berterima kasih kepada manusia. Begitu juga dengan taubat ini. Nanti kita jelaskan apa sangkut pautnya dengan rezeki. Tentulah sangkut pautnya dengan rezeki adalah ya dosa itu tadi. Dosa yang kita tidak taubati itulah yang menghalangi rezeki. Jadi untuk supaya kita itu bisa terbuka pintu rezeki, di antaranya adalah kita harus sering meminta maaf kepada manusia. Sekecil apapun itu kesalahan kita kepada orang, kepada manusia, kita minta maaf. Itu tanda bahwa kita bertaubat kepada Allah. Itu tanda hati kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita ini senantiasa mengucapkan minta maaf kepada orang, maka insya Allah hati itu juga akan senantiasa meminta maaf kepada Allah. Sama manusia saja kita minta maaf, apalagi sama Allah. Dan kalau sering kita meminta maaf kepada Allah, makin sering kita meminta maaf kepada Allah, karena dosanya kita banyak. Dalam satu hari mungkin lebih dari 100 kali kita berdosa. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dalam satu hari 100 kali minta ampun. Dalam hadis. Itu tanda bahwa bisa jadi dalam satu hari ada 100 kali kita melakukan dosa. Entah kita sadari atau yang dosa yang kita tidak sadari. Itu yang kita sadari. Bagi yang tidak kita sadari mungkin lebih dari 100. Entah itu tanpa kita sengaja terlepas bicara begini membuat orang tersinggung, atau kesalahan apapun itu, atau kesalahan dengan Allah, atau kesalahan dengan makhluk, atau kesalahan dengan diri sendiri, bahkan menzalimi diri sendiri. Semua itu harus kita minta taubat kepada Allah. Dijelaskan oleh Habib Saleh bin Musin Al-Hamid, yang dikatakan sahibut tanggul, dikatakan Habib Tanggul. Beliau katakan, saya ini tidak pernah saya malu kepada Allah. Tidak pernah saya minta apapun kecuali Allah kasih. Sehingga karena itu malah saya mau meminta apa, terbesit minta sesuatu begitu. Oleh karena namanya manusia ya, manusia akan ada terbesit keinginan-keinginan. Dia jaga itu, jangan sampai terbesit, karena langsung Allah kasih. Terbesit ini langsung Allah kasih. Maka ditanya oleh muridnya, kenapa bisa seperti itu guru? Dia bilang, karena saya tidak berdosa. Dari kecil saya saya berusaha betul tidak berdosa. Kalau saya sadar saya berdosa, saya tidak mau tunggu
terbit matahari kecuali saya sudah bertaubat. Gitu. Maksudnya kalau kita ini tiada dosa, yang apapun terbesit Allah kabulkan. Itu dari segi agama, ya. Itu dari segi agama. Adapun dari segi dari segi antum dari segi psikologi, dari segi fisika, ketika kita sering meminta maaf atau sering bertobat kepada Allah, sering meminta maaf, itu kita berenergi positif. Dan itu tanda kita bahagia. Selalu kita kembali ke rumus bahagia karena rezeki datang ketika kita bahagia. Orang yang banyak dosa atau banyak kesalahan dengan orang dan malas minta maaf, pasti dia negatif. Kalau sudah negatif energinya, pasti dia tidak bahagia. Tidak tahu kenapa bisa begitu. Kebahagiaan adalah ketika kita sering minta maaf kepada orang. Seperti itu. Kalau kita sering minta maaf, insya Allah. Kita kembali lagi ke segi agama. Ada orang yang ingin sekali ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Yang mana sebelum ada keinginan ingin bertemu Imam Ahmad bin Hanbal, dia sudah sering beristighfar. Selalu minta maaf sama Allah. Ampuni saya Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Di riwayat dia penjual kue. Ada riwayat lain dia penjual ikan garam. Pokoknya intinya dia penjual. Pedagang di pasar. Setiap kali dia sibuk dengan jualannya itu, lisannya selalu astaghfirullah. 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 Lewat orang, beli berapa harganya? Misalnya dia bilang 50.000, dikasih kurang sekali. Boleh saya ambil 10.000? Astagfirullah. Minta maaf, saya tidak bisa saya. Ini hanya 50, kalau bisa 50. Baku tawar itu. Setelah baku tawar, astagfirullah. Astagfirullah. Selalu mohon ampun. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal pada saat itu, tidak tahu kenapa, gelisah. Gelisah. Dan dia berjalan. Akhirnya bertemu dengan pedagang itu. Dan karena di dalam riwayat tiada tempat tinggalnya, pedagang itu kasih tempat untuk istirahat. Kalau mau istirahat, sama saya saja. Kalau mau istirahat, istirahatlah mereka. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Namun belum beku tahu. Ini pedagang tidak tahu bahwa itu Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal memperhatikan selalu mulutnya bergerak. Dan dia penasaran. Dan dia dekati. Dia ingin dengar apa yang diucapkan ini anak muda ini, pedagang ini. Ternyata yang diucapkan selalu mohon ampun. Astagfirullah, astagfirullah. Selalu taubat. Dan itu bukan hanya astagfirullah. Selalu juga minta maaf sama orang yang lewat. Selalu minta maaf. Dia tidak senang hatinya kalau tidak minta maaf kalau dia tahu dia ada salah sama seseorang. Minta maaf saya, minta maaf. Maka dalam ilmu fisika atau psikologi, dia dikelilingi energi positif dan dia menjadi bahagia. Tidak ada kelihatan kesedihan di wajahnya. Wajahnya itu berseri-seri padahal dia orang miskin. Tapi di wajahnya itu, kayak kita lihat wajahnya itu kita bisa senang juga. Kita rasa kesenangannya dia. Sampai tanya, kau sering itu mengucapkan istighfar? Oh sering. Ditanya Imam Ahmad bin Hanbal dia. Terus apa yang kau dapat dari istighfar terus itu? Dia bilang tidak ada yang terlintas di hatiku sebuah keinginan kecuali Allah kabulkan. Oh kalau begitu kau bolehlah minta misalnya mobil, pada zaman itu kan belum ada mobil, minta kendaraan misalnya atau kuda, unta apa. Rumah yang bagus atau istri yang cantik. Oh, tidak tahu kenapa. Dulu waktu saya tidak beristighfar ini, hatiku ini selalu pengen ini, pengen itu, nafsu. Begitu saya sudah sering istighfar, sering minta maaf kepada orang, sering mohon ampun kepada Allah, tidak tahu kenapa saya punya nafsu itu kayak tidak seperti dulu. Tidak seperti dulu. Dan
semua yang terlintas Allah kabulkan. Apapun yang saya inginkan Allah kabulkan. Cuman satu yang belum Allah kabulkan. Penasaran Imam. Apa itu? Saya ingin bertemu Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai sekarang belum Allah kabulkan. Wataria Imam Ahmad. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna ana Imam Ahmad bin Hanbal. Saya Ahmad bin Hanbal. Buku pelodor. Dari situ maksudnya apapun yang dia inginkan. Apalagi kalau hanya sekedar rezeki, hanya sekedar duit. Ini bagi Allah kecil sekali. Karena ada yang lebih tinggi daripada duit itu. Yang lebih tinggi daripada duit itu apa? Kan? Kebahagiaan. Atau ketenangan, kebahagiaan. Itu yang lebih tinggi daripada duit. Kalau kebahagiaan saja Allah kasih, kita sudah tidak butuh duit. Kita sudah tidak butuh ini, itu sudah. Karena yang ada ini, yang terjadi ini, kita itu seolah-olah semua dinilai dengan duit. Gitu. Sudah Allah kasih motor. Motorku cuma motor Revo. Kalau Allah kasih motor yang besar lagi. Jadi dia tidak bahagia kecuali nanti harus ada motor besar. Begitu Allah kasih motor besar. Temanku sana ada oto. Saya tiada mobil, kasihan cuma motor begini. Begitu Allah kasih mobil. Paling ada lagi yang dia rakus. Manusia begitu. Yang ada seperti itu kita. Yang ada kita pasang kebahagiaan itu pada nafsu kita. Ini tidak bisa bahagia. Jadi insya Allah dengan sering-sering memohon ampun kepada, hiasi kita punya mulut untuk minta maaf, dan kita hiasi juga kita punya hati untuk mohon ampun kepada Allah. Ini bisa membuat energi kita positif, membuat nafsu kita tidak beronta-ronta, tidak beronta-ronta. Kita merasa qanaah, qanaah itu merasa cukup. Ini sudah cukup ini. Bahagia. Ketika sudah bahagia, insya Allah semuanya mudah. Semua urusan mudah. Urusan A, B, C, D semuanya mudah. Masalah duit, insya Allah mudah. Kan duit itu kan sebenarnya kita bukan butuh duitnya, kita butuh sesuatu. Hanya saja sesuatu itu tidak bisa datang kecuali hanya dengan duit, ya kan? Sebenarnya insya Allah itu dipermudah semuanya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun pertanyaan nanti di luar